Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membuat video yang akan mempresentasikan chatbot kami yang bernama Parmabot gitu, yang menjadi inovasi dalam chatbot farmasi. Adapun nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hilma Hayu Mardia dengan NPM 032, lalu ada Muhammad Rofi Falbukhori dengan NPM 036, lalu ada Fernando Rico Marcelino dengan NPM 045, dan juga ada Elizabeth Helena Tambudan dengan NPM 062. Baik, berikut adalah manfaat utama dari Parmabot kami. Yang pertama yaitu adalah sebagai media pembelajaran interaktif, gitu. Sebagai alat bantu praktis bagi mahasiswa dan juga tenaga farmasi untuk mengeksplori kasus medis dan juga data obat-obatan. Selanjutnya sebagai akses informasi obat secara cepat, akses cepat dan juga otomatis tanpa antri, dan juga sistem tanya jawab 24/7 untuk indikasi obat, dosis obat, efek samping obat, dan juga cara pakainya. Selanjutnya, kami harapkan Parmabot ini sebagai edukasi dan juga untuk menjaga keselamatan pasien gitu, dengan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan juga aktif menekan risiko kesalahan penggunaan obat gitu. Parmabot kami sendiri itu berbasis website ya, maka dari itu berikut adalah keunggulan platform yang berbasis website gitu. Yang pertama ada aksesibilitas tinggi gitu, sehingga Parmabot kami bisa dibuka di perangkat apa saja tanpa instalasi. Selanjutnya adalah cross platform gitu, bisa berjalan mulus di Android, iOS ataupun Windows gitu, sehingga bisa dibuka di mana saja, di perangkat apa saja. Selanjutnya yaitu adalah mudah diperbarui gitu dengan update sistem langsung di server ataupun di codingnya langsung. Kemudian integrasinya luas gitu. Jadi mudah dikoneksikan dengan database, API, atau sistem rumah sakit. Mengapa kami tidak menggunakan WA atau Telegram? Pertama yaitu independen, sehingga tidak bergantungan pada pihak ketiga atau kebijakan API luar. Selanjutnya adalah privasi terjaga gitu, tidak wajib memberikan nomor telepon ataupun akun khusus gitu jika ingin menggunakannya. Selanjutnya adalah visualisasi yang bebas gitu. Jadi kami bisa mendesain UI atau UX-nya jauh lebih fleksibel untuk identitas klinis kami. Parmabot kami sendiri ini bahasa pemrogramannya itu berbasis JavaScript. Kenapa kami menggunakan JavaScript? Karena yang pertama secara front end JavaScript lebih cepat dan juga interaktif, seperti berjalan langsung di browser agar gesit dan juga respon instan tanpa ada memuat ulang atau reload halaman. Kemudian untuk kemampuan full stack-nya sendiri, satu bahasa JavaScript ini dapat mengatur tampilan dan juga sekaligus logika server. Selanjutnya dari backend-nya sendiri, ekosistemnya kuat gitu dengan didukung library dan juga library modern seperti Node.js ataupun React, dan juga mudah dipelajari gitu seperti sintaks yang sederhana dan juga populer. Adapun keterbatasan dari Parmabot kami yang berbasis website, yang pertama adalah kendala akses. Jadi Parmabot kami ini sangat ketergantungan dengan internet gitu, sehingga tidak dapat berfungsi sama sekali jika pengguna sedang offline. Selanjutnya adalah kinerja yang terbatas gitu. Performa pada kondisi tertentu, kinerjanya tidak sekuat aplikasi natif gitu yang terpasang pada perangkat. Selanjutnya adalah tantangan interaksi gitu. Tingkat interaksi berulang seringkali lebih rendah gitu dibandingkan aplikasi yang menetap di layar ponsel. Selanjutnya risiko sistem. Keamanannya cukup rentan terhadap serangan web jika arsitektur melindunginya tidak dirancang dengan baik, maka mudah adanya penyerangan. Adapun kelemahan dari bahasa pemrograman JavaScript ini sendiri, yang pertama adalah keamanan terbuka gitu, sehingga kodenya dapat dieksekusi dari client side dan juga rentan dapat dilihat langsung oleh pengguna. Kedua yaitu adalah tergantung browser gitu, karena performa chatbot sendiri bisa berbeda-beda tergantung jenis dan juga versi browser yang dari penggunanya itu. Selanjutnya tantangan backend-nya ini ada beban komputasi gitu, sehingga kurang optimal untuk proses komputasi yang sangat berat gitu kala bersaing dengan Python ataupun Java. Selanjutnya manajemen kompleks, yaitu saat skala membesar pengelolaannya akan jadi sangat rumit dan juga akan ribet gitu tanpa arsitektur yang rapi. Baik, selanjutnya ini merupakan adalah codingan yang digunakan gitu. Yang pertama, ini merupakan codingan untuk HTML, yang mana HTML sendiri berfungsi sebagai struktur dasar dari website ini yang menyusun elemen-elemen seperti teks, tombol, from input, dan juga layout dasar dari halaman website ini sendiri. Selanjutnya, ini adalah codingan untuk CSS gitu ataupun cascading style sheet. CSS sendiri ini berfungsi sebagai mengatur tampilan dan juga desain visual website. Jadi dengan adanya CSS ini, tampilan chatbotnya sendiri bisa dibuat lebih menarik gitu, seperti pengaturan
warnanya, fontnya, dan juga posisi elemen animasinya juga. Nah, selanjutnya itu adalah JavaScript-nya sendiri atau JS-nya. JavaScript-nya sendiri ini berfungsi sebagai otak gitu atau logika interaktif dari chatbot Parmabot kami sendiri. Nah, JavaScript ini digunakan untuk yang pertama itu menerima dan juga input data dari pengguna, ya, lalu memproses pertanyaan-pertanyaan dari pengguna, lalu mencocokkan dengan database atau aturan yang ada. Selanjutnya menampilkan jawaban secara real time tanpa reload halaman gitu. Nah, mungkin berikut adalah coding-codingnya. Selanjutnya, ini merupakan database kami yang berbasis JSON gitu, yang berfungsi sebagai penyimpanan data yang digunakan chatbot. Yang untuk di sini sendiri kami berisi informasi obat seperti indikasinya, nama obat, dosisnya, dan juga efek sampingnya. Kami memilih JSON karena ringan dan juga mudah dibaca dan juga mudah diintegrasikan dengan JavaScript yang merupakan otak dari chatbot kami. Mungkin ini merupakan tampilan dari website Parmabot kami, yang mana pada tampilan pertama akan disambut oleh sapaan dari Parmabotnya itu sendiri. Mungkin kita langsung bisa saja coba untuk menanyakan obat-obatan yang kita inginkan. Itu seperti pada contohnya, saya akan menanyakan obat untuk nyeri. Obat. Nah, kemudian ini akan Parmabotnya ini akan menampilkan hasil amat gitu dengan kegunaan untuk meredakan nyeri sedang gitu, lengkap dengan dosis dan juga efek sampingnya. Selanjutnya kita juga bisa menanyakan informasi mengenai obat-obatan gitu, sepertinya seperti contoh kita akan menanyakan obat paracetamol. Nah, kemudian Parmabot ini akan menampilkan kegunaan dari paracetamol, dosisnya, dan juga efek sampingnya. Mungkin sekian mengenai codingan dan juga Parmabot kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.